Menurut historisnya, Pancasila tidak lahir pada tahun 1945 begitu saja, namun telah melewati berbagai proses yang cukup panjang yang kemudian disempurnakan oleh sejarah perjuangan bangsa ini sendiri dengan merujuk dari gagasan besar negara-negara di dunia secara bersamaan, tetapi tetap berpedoman terhadap kepribadian bangsa ini sendiri. Nilai-nilai penting yang terkandung dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, dan keadilan yang sebenarnya dimiliki secara objektif oleh bangsa Indonesia sejak zaman dulu sebelum berdirinya Indonesia. Jika kita balik lagi ke belakang, proses sejarah sejak zaman kerajaan hingga kolonialisasi menjadi proses terbentuknya NKRI saat ini. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara menggunakan bahasa Belanda. Filosofis Grondslag bagi Indonesia merdeka. Filosofis Grondslag itulah fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan dunia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara pada saat ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada 8 Agustus 1945. Pada mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang terkenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara saat Indonesia merdeka akan didirikan, yaitu pada 1 Juni 1945 dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita memperingati hari lahirnya Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Setelah kita menggali historis Pancasila sebagai ideologi bangsa, selanjutnya kita akan menelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai dengan 1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960 sampai dengan 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan. P4 yang dimaksud adalah pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapus penataran P4. Pada masa itu, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan, Pelaksanaan, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Sebenarnya, dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor
25 MPRS tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebar luasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendandatangani Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Demikianlah sedikit pemaparan materi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. See you, goodbye.